Kalau mau menunggu sampai siap, maka kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Oleh Lemony Snicket. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya, Alfriska Silalahi di channel Smarter Beat. Halo semua, kembali di seri kuliah Elektronika 2. Kali ini kita akan membahas topik yang baru, yaitu tentang the MOS Cascode Amplifier. Oke, adapun outline dari perkuliahan kita adalah yang pertama, tujuan pembelajaran, introduction, the Cascode Amplifier, the MOS Cascode, kesimpulan dan referensi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada minggu sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana memahami filosofi dasar desain sebuah sirkuit IC dan perbedaannya dengan desain sirkuit discrete. Kemudian mengetahui bagaimana basic cell sebuah IC, yaitu sebagai penguat CS dan CE yang dengan sumber arus luaran yang berbeda. Kemudian mengetahui cara meningkatkan gain melalui penguatan sel IC dengan menggunakan prinsip cascoding. Nah, tujuan ini sudah mencakup sub CPMK yang pertama. Kali ini, di video hari ini, kita akan membahas tentang mengetahui bagaimana sumber arus digunakan untuk membiaskan sebuah IC dan bagaimana arus referensi yang dihasilkan di satu lokasi dapat direplikasi ke berbagai lokasi lain dengan menggunakan konsep current mirror. Nah, dua tujuannya itu akan ada di video berikutnya. Tujuannya masih sama, yaitu untuk mencapai sub CPMK yang pertama, understand the rationale for a differential and multi-stage amplifier and design one-two specifications. Nah, indikatornya bisa dilihat sendiri ya, ada dua. Selanjutnya, introduction. Kita sudah belajar itu tentang amplifier, cascode, dan discrete. Nah, tapi di sini kita akan lebih fokus ke cascode. Di minggu sebelumnya, semua sudah tahu ya apa perbedaan cascode dengan yang non-cascode. Ya, secara bahasa atau secara kata, kalau cascode itu artinya bertingkat. Dengan kata lain, nanti kita akan membuat suatu amplifier dengan memanfaatkan konsep bertingkat dari sebuah transistor. Terserah transistornya kita pakai yang MOS atau BJT, nanti kita lihat. Oke, ini adalah kita akan memahami kembali tentang cascode amplifier. Cascoding secara sederhana dapat diartikan dengan kata bertingkat. Cascode mengacu pada penggunaan transistor yang terhubung dalam konfigurasi common gate atau common base, menyediakan buffering arus untuk output transistor penguatan common source juga atau common emitter. Dan yang terakhir, gambar 76 yang setelah ini akan menggambarkan teknik untuk kasus MOS saja. Oke, ini adalah gambar 76 yang pada slide sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa ini adalah suatu penguat transistor. Oke, nah sebelumnya juga kalian masih ingat di slide yang pernah saya jelaskan di video yang sebelumnya, itu bahwa supaya meningkatkan gain intrinsik dari sebuah amplifier, dalam hal ini MOS, itu dengan cara meningkatkan R outputnya. A0 sama dengan GM dikali dengan R0-nya. Namun, ada keterbatasan dalam meningkatkan R0. Oke, susah untuk membuat suatu hambatan atau nilai resistansi yang presisi. Oleh karena itu, kita harus mengusahakan ada arus yang mengalir melewati GM1 dan R01. Nah, cara untuk membuatnya itu adalah dengan cara membuat satu buah transistor di atasnya. Kalau di gambar yang sebelumnya, itu bisa dibuat dengan box, oke? Nah, dengan kata lain, jika kita membuat ada satu transistor di atasnya, maka akan ada arus yang mengalir melewati sehingga bisa didapat atau diperoleh nilai hambatan keluaran yang sesuai dengan kita inginkan untuk mensupport gain yang kita harapkan juga. Oke. Di sini akan lebih mendalam. Gambar 77A menunjukkan penguat cascode MOS tanpa rangkaian beban dan dengan gate Q2 terhubung ke ground sinyal. Oke, ini tanpa rangkaian beban ya, cuman hanya terhubung dengan transistor kedua yang kita simbolkan dengan Q2. Nah, sirkuit ini hanya berlaku untuk kalkulasi sinyal kecil. Sirkuit ini boleh, tapi hanya untuk yang sinyalnya kecil. Selanjutnya,
Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan parameter GM dan R0 dari rangkaian ekivalen yang ditunjukkan pada gambar 77A. Nah, jika node D2 ini dari sirkuit ekivalen dihubungkan ke ground, arus yang mengalir melalui sirkuit pendek akan sama dengan GM VI, atau GM itu sama dengan I0 per VI. Masih ingat ya bahwa kalau misalnya arus kita buat melewati sirkuit arus yang mengalir melalui sirkuit pendek akan sama dengan GMPI. Tujuan kita pada video sebelumnya apa? Untuk meningkatkan gain intrinsiknya, kita harus menaikkan R0-nya. Nah, menaikkan R0 itu tidak semudah itu, seteori itu. Maka kita harus mengusahakan ada aliran arus yang mengalir ke GM R0. Jadi kalau misal kita buat di sini ada transistor, maka secara otomatis akan ada arus yang mengalir melewati Q1. Oke. Selanjutnya ini gambar 77A, a MOS cascade amplifier prepare for small signal calculations. Ini yang pertama. Dan yang B, output equivalent circuit of the amplifier in A. Jadi ini itu adalah sirkuit dari ini. Sirkuit dari A. Selanjutnya yang C adalah the cascade amplifier with the output short circuit to determine GM. Oke. Dan yang D adalah equivalent circuit of the situation in C. Jadi ini adalah ekuivalen dari sini. Coba kita perhatikan perbedaan ini sama yang ini. Yang ini sama yang ini. Oke. Sebenarnya terlihat hampir tidak ada bedanya. Oke. Cuman kalau yang ini hanya untuk yang small signal, kalau yang ini lebih detail lagi dituliskan untuk melihat bagaimana output short circuit to determine GM-nya. Di sini dituliskan GM-nya. Oke. Nah, ini bisa kita lihat semuanya. Nah, satu bagian ini itu sama dengan yang ini. Sekarang kalau misalnya saya buat ini saya buat bertingkat, ini sama dengan yang ini. Yes, saya. Selanjutnya. Oke, ini selanjutnya, ini adalah beberapa rumus yang tadi kita kerjakan. Ini tolong dicatat aja dan diingat bahwa GM2 VGS2 itu sama dengan GM1 VI GM1 VI. Oke? Makanya itu berapa yang lewat di sini akan segini juga dia. Jadi kita tinggal gampang setting di sini. Nah, kemudian GM sama dengan I0 per VI sama dengan GMI. Selanjutnya negatif VGS sama dengan IX R0I. Nanti tolong dicatat saja ini bersama ini, masih gambar masih sama. Kemudian ini the MOS cascade. Oke. Ini determining the output resistance of the MOS cascade amplifier. Ini gambar saja gitu. Kalau ini sudah diberikan dengan hambatan. Oke, ini seperti yang tadi bagaimana R0-nya itu. Oke. Nah, ini adalah sirkuitnya. Kalau kalian bisa mengenalinya, sebenarnya Q2-nya ini sudah, ini kan untuk sinyal yang lemah ya, untuk sinyal yang kecil tanpa resistor. Kalau kita buat resistor akan menjadi seperti ini. Di sini saya buat R0-nya. Oke. Kemudian yang itu kan gambar rangkaiannya, itu kan gambar simbolnya. Kalau sirkuitnya seperti apa? Yang ini kan seperti ini. Oke, kalau yang bertingkat ini seperti ini. Oke, maka di sini saya buat R0-nya. Nah, makanya di sini ada R0-nya untuk Q2. Oke, bagaimana cara melihat output resistance-nya? Jadi output resistance itu dihitung dari sini, dari Q2. Oke, dari sini terus ada arus yang mengalir di mana nanti GM2 VGS itu akan sama dengan GM1 VGS1. Oke. Atau kita bisa lihat yang tadi rumusnya yang ini. Oke. Oke, selanjutnya the MOS cascade. Jika penguat cascade dibebani dengan sumber arus konstan ideal seperti yang ditunjukkan pada gambar 79A, saya kembali 79A itu di berikutnya, oke. Penguatan tegangan dapat ditemukan dari rangkaian ekivalen pada gambar 79B sebagai berikut. Nah, jadi kita bisa hitung nanti bagaimana penguatannya. Oke. Nah, penguatan tegangan ya. Nah, for MOS cascade amplifier R0 itu bisa dituliskan dengan rumus seperti ini dan juga
selanjutnya. Kapan kita bisa pakai yang rumus 724 dan 725? Kapanpun sesuai dengan kebutuhan atau parameter yang diketahui dalam soal. Kalau misalnya diketahui bisa diketahui, ya langsung pakai saja. Oke? Selanjutnya, ini untuk EV0 awal dan akhir. Oke? Sebenarnya ya seperti itu. Selanjutnya, gambar 79 yang tadi sudah dijelaskan, itu merupakan a MOS cascade amplifier with an ideal current source load. Equivalent circuit represent of cascade output. Jadi ini gambarnya, gambar cascade-nya, sedangkan yang ini adalah bagaimana equivalent circuit-nya. Oke, di mana Bu bisa kita hitung R0? Karena pada video tutorial sebelumnya dan mini quiz sebelumnya, kita selalu dituntut untuk mencari apa? GM. Kita selalu dituntut untuk mencari GM, R-in, R-out, sama EV0, ya kan, penguatannya. Sekarang, R0 itu dihitung dari sini untuk yang bertingkat. Kalau misalnya kalian ukur, ya ini antara ini sama yang ini. Oke, sedangkan R-in-nya seperti ini. Nah, kalau MOS pasti R-in-nya tak terhingga, karena kita langsung hubungkan ke sumber daya-daya listrik. Oke? Selanjutnya, nah ini cascade dapat digunakan untuk menaikkan resistansi keluaran dari beban sumber arus seperti yang ditunjukkan pada gambar 710. Di sini Q4 adalah transistor sumber arus dan Q3 adalah transistor cascade CG. Oke, tegangan V3 dan VG4 adalah tegangan bias DC. Selanjutnya, transistor cascade Q3 mengalihkan resistansi keluaran Q4 atau R04 untuk memberikan resistansi keluaran untuk sumber arus cascade. Dengan kata lain, nanti kita bisa peroleh R0-nya rumus seperti ini. Nah, dengan menggabungkan penguat cascade dengan sumber arus cascade, maka akan menghasilkan rangkaian ditunjukkan pada gambar 711. Coba kita lihat. Nah, ini 710 yang tadi. Beberapa parameter itu harus kalian pelajarin ya di sini. Coba perhatikan. Di sini Q4 adalah transistor sumber arus dan Q3 adalah transistor CG atau cascade-nya. Ini Q4 sumber arus dan Q3 adalah cascade-nya. Oke, bisa dilihat bagaimana. Kemudian di sini Q4 transistor, Q4 adalah transistor sumber arus ya. Q4 adalah transistor sumber arus dan Q3 adalah transistor cascade-nya. Selanjutnya, tegangan VG3 dan VG4 adalah tegangan bias DC. Oke, bisa kita lihat ini sama ini adalah tegangan bias DC. Makanya nanti R-nya adalah tak terhingga. Kemudian transistor Q3 mengalihkan resistansi keluaran Q4 dan R0 memberikan resistansi keluaran untuk sumber arus cascade. Oke, bisa ya. Selanjutnya, ini adalah gambar the cascade, the MOS cascade. Oke, kalau tadi kan cuma 2, sekarang saya buat dia bertingkat 4. Oke, ini. Tapi ini bisa saya singkat menjadi seperti ini. Oke, coba dilihat ya. Di sini, oke, sumbernya dari sini. Oke, dia membagi di sini untuk sebagai sumber arus untuk Q2, kemudian itu bisa menjadi untuk Q1 juga dan seterusnya. Oke, ini dihubungkan terhadap VDD dan yang ini dihubungkan terhadap grounding. Nah, di sini adalah R operation-nya, ini sedangkan R on itu adalah di sini. Oke. Selanjutnya ini nanti bisa dibaca sendiri bagaimana rangkaiannya. Nah, oke, kesimpulan. Yang pertama, penguat cascade MOS yang beroperasi dengan beban sumber arus ideal mencapai penguatan itu dengan rumus GM R0 kuadrat dikali A0 kuadrat. Dan untuk menghasilkan kelebihan metode cascading dengan optimal, kita membutuhkan sumber arus beban juga yang harus di-cascade gitu. Dalam hal ini penguatannya adalah 1/2 A0 kuadrat yang dapat diperoleh dari persamaan sebelumnya. Oke. Untuk video pertama hari ini cukup sampai di sini saja kesimpulannya. Akan ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada video berikutnya. Nah, sumber ini diperoleh dari Cedra and Smith, itu adalah buku utama kita. Oke. Demikian perkuliahan kita hari ini, video hari ini, semoga itu mudah dipahami oleh semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.
Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.